Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Ramdhani dengan NPM 21067046673. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi fisik dan mineral batuan. Yang pertama, ada batuan beku. Apa sih batuan beku itu? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi. Contoh dari batuan beku yang pertama ada batuan basal. Batuan basal merupakan batuan beku vulkanik. Apa sih batuan beku vulkanik itu? Batuan beku vulkanik adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma yang lebih cepat dan terjadi di permukaan bumi dan mengalami pendinginan sehingga ukuran mineralnya itu kecil. Batuan basal ini berwarna hitam, bisa dilihat dari gambarnya, bersifat masif dan keras, merupakan batuan basa karena kandungan SiO2-nya itu 45-52%. Batuan basa ini bertekstur afanitik atau batuan beku berbutir sangat halus, sehingga mineral atau kristal penyusunnya tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang kedua, ada batu granit. Batu granit merupakan batuan beku plutonik. Batuan beku plutonik adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma yang relatif lebih lambat terjadi di dalam bumi, sehingga ukuran mineralnya itu relatif lebih besar. Batuan granit ini berwarna cerah, bisa dilihat dari gambar, merupakan batuan beku asam karena kandungan SiO2-nya itu lebih dari 66%. Batuan granit tersusun dari mineral-mineral felsic dan bertekstur holokristalin, faneritik, berbutir kasar, dan kuat. Selanjutnya, ada batuan andesit. Batuan andesit merupakan batuan beku vulkanik yang berwarna hitam bercak putih, bisa dilihat dari gambar. Tekstur dari batuan andesit ini afanitik hingga porifitik. Butirannya itu harus yang berukuran kecil. Batuan andesit merupakan batuan beku menengah atau intermediate karena kandungan SiO2-nya itu 52-66%. Selanjutnya, ada batuan diorit. Batuan diorit tergolong ke dalam batuan beku plutonik. Berwarna hitam bercak putih, bisa dilihat dari gambar. Teksturnya itu paranitik dan merupakan batuan beku menengah atau intermediate karena kandungan SiO2-nya itu 52-66%. Selanjutnya, ada batuan gabbro. Batuan gabbro berwarna gelap hijauan, coklat bercampur putih. Bisa dilihat dari gambar, yang di bawah itu gambar berwarna hijauan dan yang di atas berwarna coklat bercampur putih. Teksturnya itu paranitik, mineralnya itu berbutir kasar hingga sedang. Merupakan batuan basa karena kandungan SiO2-nya itu 45-52%. Batu gabbro tergolong ke dalam batuan beku plutonik dan tersusun dari mineral-mineral mafik. Selanjutnya ada batu riolit. Batu riolit merupakan batuan beku vulkanik. Batuan riolit berwarna terang seperti putih kecoklatan. Batuan riolit memiliki tekstur dari kaca, halus, afanitik, hingga porifik. Merupakan batuan beku asam karena kandungan SiO2-nya itu lebih dari 66%. Batu riolit tersusun dari mineral-mineral felsic. Selanjutnya ada batuan sedimen. Apa sih batuan sedimen itu? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari batuan yang telah ada. Contohnya itu batuan beku dan batuan metamorf. Akibat proses pembatuan atau litifikasi dari proses pelapukan dan erosi yang kemudian tertransportasi ke dan terendapkan ke tempat-tempat yang lebih rendah, dan setelah mengalami proses geologi akan menjadi batuan sedimen. Contoh dari batuan sedimen yang pertama yaitu batuan kerikil. Batuan kerikil berukuran antara 2 mm sampai 63 mm. Untuk permukaannya sangat kasar, berasal dari sedimen mekanik, terbentuk dari batu-batu kecil dan sedikit pasir, tanah liat, sebagian besar terdiri di atas kuarsa. Batuan kerikil itu termasuk batuan klasik. Batuan klasik adalah batuan yang terdiri dari fragmen mineral dan batuan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada batu konglomerat. Batu konglomerat terbentuk dari gumpalan kerikil dan pasir yang menyatu bersama oksida besi, kalsium karbonat, atau silika membentuk potongan yang cukup besar, berukuran lebih dari 2 mm, termasuk ke dalam batuan klasik, berasal dari sedimen mekanik dan bentuk permukaannya itu sangat kasar. Bisa dilihat dari gambar bahwa batu konglomerat itu merupakan campuran dari batuan kerikil. Selanjutnya ada batu pasir. Batu pasir ini berukuran antara 1/16 mm sampai 2 mm. Batu pasir itu merupakan batuan plastik. Dan batu pasir tidak memiliki mineral tertentu. Namun dalam praktiknya, batu pasir biasanya hampir semuanya kuarsa. Kebanyakan batu pasir memiliki sejumlah kecil
lumpung mineral, hematit, ilmenit, feldspar, dan mika lainnya yang menambah warna dan karakter pada matriks kuarsa. Batu pasir, bentuk permukaan itu kasar dan berasal dari sedimen mekanik. Selanjutnya, ada shell atau serpihan. Shell atau serpihan tergolong ke dalam batuan klasik. Merupakan butiran-butiran halus dari batuan sedimen yang mengandung mineral-mineral lumpur. Lapisan ini tipis, bentuknya itu tidak teratur. Ukuran kurang dari 1/256 mm. Warna dari shell ini bervariasi, bisa dilihat dari gambar yang warna merah, kuning, dan hitam. Shell ini berasal dari sedimen mekanik. Selanjutnya ada limestone atau batu kapur. Batu kapur tergolong ke dalam batuan non-klasik. Apa sih batuan non-klasik itu? Batuan non-klasik adalah batuan yang tercipta saat air menguap atau dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Terdiri dari kalsium karbonat, berasal dari sedimen mekanik, permukaannya itu halus, terbuat dari mineral kalsit, seringkali juga mengandung fosil. Ukurannya itu 0,0625 mm sampai 1 mm. Selanjutnya ada dolostone. Dolostone ini tergolong ke dalam batuan non-klasik. Sebagian besar terdiri dari mineral dolomit, magnesium karbonat, kalsium. Berwarna pink, putih, kuning, hitam, dan abu-abu. Bisa dilihat dari gambar. Dan dolostone itu terbentuk saat magnesium dalam air pori menggantikan beberapa kalsium yang ada di batu kapur. Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang dibentuk dari batuan induk yang telah ada, baik batuan beku maupun batuan sedimen yang mengalami perubahan tekstur dan komposisi mineral atau kimiawi pada perasa padat sebagai perubahan kondisi fisika yang menyebabkan terjadinya perubahan materi maupun bentuk batuan tersebut. Proses perubahan itu disebut dengan metamorfisme. Contoh-contoh dari batuan metamorf, yang pertama ada batu kwarsit. Batu kwarsit berasal dari batuan sedimen, yaitu batuan pasir. Bertekstur keras dan kuat, ukuran butirannya itu sedang. Non-foliasi membutir. Bentukan dan susunan mineral pembentuk batuan memperlihatkan bentuk membutir atau kejal. Batu kwarsit berwarna abu-abu, kekuningan, coklat, dan merah. Bisa dilihat dari gambar. Selanjutnya ada batu gnesis. Batu gnesis berasal dari batuan beku dalam temperatur dan tekanan yang tinggi. Bentuknya itu berlapis-lapis, bagian gelap terdiri atas mika, dan bagian terang terdiri atas kuarsa dan feldspar, bertekstur kasar dan tipis. Foliasi mendaun, yaitu susunan mineral pembentuk batuan memperlihatkan bentuk sejajar dan teratur. Batu gnesis berwarna abu-abu, bisa dilihat dari gambar, dan digunakan sebagai fondasi bangunan. Selanjutnya ada batu sekis. Batu sekis adalah batuan yang mengandung lapisan mika, grafit, dan hornblende. Batu sekis itu berwarna hitam, hijau, dan ungu. Terdiri dari mineral silikat berupa mika, berasal dari batuan sedimen. Teksturnya itu kasar dan foliasi mendaun. Itu susunan mineral pembentuk batuan memperlihatkan bentuk sejajar dan teratur. Selanjutnya ada batu sabak. Batu sabak berwarna abu-abu, merah, hijau, hingga hitam. Bisa dilihat dari gambarnya. Batu sabak teksturnya itu kasar, butirannya itu sangat halus. Terbentuk dari batuan sedimen yang mudah hancur. Foliasi mendaun, yaitu susunan mineral pembentuk batuan memperlihatkan bentuk sejajar dan teratur. Biasanya batu sabak digunakan sebagai bahan bangunan, sebagai penutup atap, atau penghias dinding. Selanjutnya ada batu marmor. Batu marmor strukturnya itu batu kompak, padat, keras, dan mengkilap jika dipoles. Ukuran butirannya itu kasar seperti gula, dapat bereaksi dengan HCl, warnanya itu bervariasi, bisa dilihat dari gambar, tersusun dari kalsium karbonat, berasal dari proses metamorfosis batu gamping, non-foliasi membutir, atau bentukan dan susunan mineral pembentuk batuan memperlihatkan bentuk membutir atau kejal, dan biasanya itu untuk hiasan rumah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.